Abdullah Syafi'i itu saya lihat berwibawa dia, memang beda ya aura pemimpinnya, sehingga dia nggak banyak omong saya lihat. Habis itu bawaannya tenang, Tenang ya. tenang banget. Jadi yes, walaupun badannya kecil menurut saya sebagai seorang komandan ya. Kak mungkin bisa nggak kakak, pernah nggak kakak meliput yang ada Abdullah Syafi'inya? Milad. Milad pernah kakak? Milad pertama 99, 99, habis milad kedua 2000, 2000. habis itu 2001 beliau masih ada terakhir di yang di Matang. Setelah itu kemudian 2001 2002 lagi ya? 2002 dia meninggal ya? Di mana kakak? 3 kali berarti. Oh, 3 kali Tiga kakak. kali milad ada dia. Oh, kakak selalu milad berjumpa. Itu dibawa mana Ite tadi juga? Misalnya Nana Ite juga. Kan rombongan lebih ramai kalau untuk liputan milad karena. Oke. Itu tapi kan lucu ya kalau ketemu GAM itu ada show terapi. Show pasukan. Oh, show pasukan. Lucu itu show pasukannya, kadang-kadang mereka lugu-lugu ya. Saya ngerasa pasukan GAM tuh sebagian lugu-lugu, masih anak-anak gitu kan. Ya, jadi GAM mau menunjukkan ininya lah, kekuatannya gitu. Dia membariskan pasukannya, sedang kami datang pasti ada pasukannya lengkap gitu. Dia menunjukkan kekuatannya. Terus ya udah, kami kan perlu gambar tuh. Datang kok, kami mau bergambar. Ya udah, itu anak buahnya disuruh guling-guling, disuruh tiarap, pegang senjata gitu. Kami kan suka enggel-enggel gitu kan. Karena itu pasti kalau waktu itu di EPI, Associated Press, itu paling aku foto-foto kayak gitu, foto-foto gue pegang senjata, cepet banget kayak gitu. Jadi kami senang kalau udah liputan GAM pasti fotonya banyak atraksinya banyak naik di media. Saya ingat foto saya untuk pasukan GAM pernah diambil sama Tempo, itu senang saya gitu. Karena secara press kan kita nggak tahu siapa yang ngambil kan, karena kata berita. Bagaimana kesan kakak meliput acara yang ada Abdullah Syafi'inya, kak? Ya, Abdullah Syafi'i itu saya lihat berwibawa dia, memang beda ya aura pemimpinnya, sehingga dia nggak banyak omong saya lihat. Habis itu bawaannya tenang ya? Tenang banget. Jadi yes, walaupun badannya kecil menurut saya sebagai seorang komandan ya, dibanding pasukannya yang lain yang ada yang serem-serem gitu kan, badan gede, atau ada yang kekar, ada yang brewok gitu. Abdullah Syafi'i ya, kok dia pakai peci biasa ya kita lihat mungkin kayak tengku-tengku di menasah lah dia. Enggak ada yang tapi orang menghormati dia, masyarakat yang ikut milad yang kami liput menghormati dia. Dia pernah, saya ingat kan, jadi kan ada lagi pasukan lagi ini nih kumpul semua karena mau upacara. Terus itu ada yang sok inilah ini lepasin senjata, marah Abdullah Syafi'i. Marah banget. Dia marahin anak buahnya. Dia nggak suka gitu. Nggak suka show off. Apa kesan kakak pertama kali jumpa Abdullah Syafi'i? Saya lupa ya kesan pertama ya, karena waktu itu kan ngeliput milad GAM tahun 99 ya di mana Jenip. Di Jenip sebelum naik Batik Kungku masuk ke kiri itu. Ya itu dia kan sudah lama dibicarakan lah sejak konflik meledak kan. Tapi kakak belum pernah jumpa? Belum. Saya itu pun kita diundang rame banget waktu milad pertama itu, ada ratusan wartawan dalam dan luar negeri, bule juga datang, rame banget. Yang undang siapa? Ya GAM. GAM langsung. Berarti nggak Ite tadi? Enggak ya. Waktu itu kami yaitu tetap kami di model screening itu pasti ada. Karena nggak semua berarti? Nggak semua wartawan? Wartawan itu di screening juga. Di screening juga. Jadi saya ingat di rombongan saya tuh di mobil kan, kalau saya tuh kan nggak ada modal ya istilahnya. Saya nggak punya kendaraan dulu, Dad. Saya kayak bila kemana-mana.
HP dulu nggak ada, Dad. Nggak ada internet, nggak ada laptop. Kami kerja pakai mesin ketik. Oh. Jadi beritanya mesin ketik. Mesin ketik kirim pakai fax. Oh, oke. Malam pergi ke wartel. Ke wartel, ya. Keren. Jadi itu nggak ada internet, Dad. Tahun 99 tuh belum ada. Tahun 2000-an lah mulai ada internet di kantor pos. Berarti yang diundang itu dipilih. Ya, dipilih. Jadi kan waktu itu ada Bang Munir lah, dia yang menjadi perantara antara GAM dan kita wartawan yang membuka komunikasi, mau memilih GAM besar-besaran. Jadi ya orang juga lagi perhatian ke Aceh ketika ada info akan ada milad besar-besaran, ya media-media mengirim dong wartawan-wartawan dari Jakarta hari yang ada korespondennya, yang ada korespondennya pun mengirim secara khusus kayak TV itu mereka ada koresponden di sini tapi mereka mengirimkan khusus tim liputan mereka. Pokoknya wartawan terbaiknya dikirim ke Aceh waktu itu karena memang Aceh lagi jadi isu utama ya di Indonesia dan luar negeri ya. Ya ratusan orang datang dan waktu itu kita jalan, kita pertama berhenti di mana? Lewat Tupin Raya, pesantren di masjid itu, masjid Abu Tupin Raya. Di situ screening. Ingat kali ada satu orang wartawan dari Jakarta dia, karena kita nggak kenal kan siapa aja masuk kita nggak tahu. Tapi biasanya yang tanggung jawab itu ada listnya. Dia di screening, tas kami dibongkar. Ya anak itu saya rasa nggak lewat. Karena apa? Dia disisihkan dari kami karena dia ditemukan kayak lencana-lencana militer gitulah. Saya nggak tahu apakah dia juga mungkin tim SAR atau pernah ikut Wanagri itu kan ya. Pernah kan Wanagri itu kan orang naik gunung yang dilatih sama tentara. Nah kadang-kadang kalau orang juga membawa simbol-simbol militer itu kan bisa dicurigai. Pokoknya tapi anak itu nggak ikut lagi dalam rombongan kami, nggak tahu kabarnya apa dia lewat screening atau enggak. Jadi ya itu seperti itu. Itu besar, Kak. Miladnya besar. Paling besar. Pasukannya banyak. Pasukan banyak dan diliput oleh wartawan banyak banget. Bagaimana kakak waktu pulangnya? Kami pulangnya, nah itu kadang-kadang kami ketawa juga ya. Kok nggak ada yang periksa kita ya, walaupun waktu itu kita nggak dipakai jalan nasional dari Tepin Raya, kan sebelah jembatan tuh ada jalan. Tepin Raya ada jalan. Saya dibawa masuk jalan pantai, tapi tembus nanti di Jenip. Walaupun tapi secara logika tahu lah tentang masa nggak ada. Ya itu yang masalah tadi. Pasti kan heboh tuh. Waktu kami pulang mobil kami nggak diberhentiin. Tapi besoknya beritanya naik itu, bom besar. Dan tahu lah TNI ada apa? Kami tahu gitu, maksudnya makanya di dalam perang itu kan ada juga dibiarin, nggak tahu lah apa agenda politik seperti itu kan nggak tahu. Tapi mereka tahu, mungkin juga ada instruksi nggak untuk. Tapi kami kamera udah kami sembunyiin semua. Untuk pulang supaya kalau nanti digeledah jadi mereka nggak dapet. Oke. Kita harus mengamankan file-file yang tadi. Dokumen kita. Jangan nanti sia-sia loh.